Ratusan pelajar yang tergabung dalam Prabu Jakarta ikuti apel HUT Satpol PP dan Satlinmas. Inilah kemeriahan HUT Satpol PP yang ke-74 dan Satlinmas yang ke-62. 150 personil Satpol PP menari menggunakan baju adat dari berbagai daerah. Halo Sobat Praja, senang sekali info sepekan Satpol PP kembali hadir ke hadapan Anda. Selain informasi tadi, tim Satpol PP Provinsi DKI Jakarta juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Seroja, presenter Artificial Intelligence Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, inilah info sepekan Satpol PP selengkapnya. Aksi bullying di sekolah seharusnya sudah tidak terjadi lagi. Bagaimana cara mengantisipasi bullying di sekolah? Berikut keseruan Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta bersama para selebgram SMA Negeri 70 dalam kegiatan Sapa Prabu Jakarta. Hai Sobat Prabu, sekarang kita sudah bersama Pak Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta, Bapak Arifin. Dan kita mau tanya-tanya dikit nih Pak, boleh ya Pak? Boleh. Nah, hari ini kan ngebahas tentang bullying nih Pak. Sebenarnya bagaimana sih Pak peran Satpol PP terhadap peran bullying di sekolah? Iya, bullying kasihan korbannya ya. Iya. Dia secara moral ya menjadi beban dan akan terus-menerus dia akan berpikir atas apa yang dia terima dari teman-temannya ketika dia dibullying. Oleh karenanya maka bullying itu kena sanksi pidana. Ya. Nah, teman-teman sekolah, adik-adik Prabu harus mengingatkan kepada semua teman-teman sekolah, jangan ada tindakan bullying di sekolah. Kasihan juga buat orang-orang yang kena bullying, ya. Dia nanti akan tidak punya motivasi, dia akan jadi malas belajar, dia akan malu ketemu teman-temannya. Jadi akan lebih baik kita menghadirkan sisi-sisi baik dengan teman-teman. Jadi jangan selalu melihat kekurangan teman, tapi kita harus sama-sama saling memuji. Memuji yang baik-baik. Kamu baik apa? Kamu baik apa? Jadi jangan membullying hal-hal yang menjadi kekurangan, ya. Jadilah remaja yang selalu memberikan pujian. Menyenangkan orang berpahala, ya. Betul. Menyenangkan orang juga akan memberikan kesenangan kepada kita. Jadi hadirkan hal-hal yang baik, menampilkan juga pujian-pujian kepada teman-teman sekolah gitu. Lalu bagaimana sih Pak untuk meminimalisir terjadinya bullying di sekolah? Ya, yang pertama harus terus-menerus disampaikan, diinformasikan, disosialisasikan bahwa setiap orang yang melakukan bullying itu nanti akan kena sanksi hukum. Ya, bayangkan lagi sekolah ternyata diperiksa, ya, dipanggil, berurusan secara hukum, ya dipidana dan sebagainya. Menghilangkan masa depan, ya. Jadi kita harus sampaikan, sosialisasikan ada peraturan perundang-undangan tentang sanksi hukum mereka yang membullying, ya. Dan ini tegas-tegas supaya jangan terjadi peristiwa bullying di lingkungan sekolah. Prabu tentunya berharap bisa ikut serta, ya, mempengaruhi teman-teman untuk tidak terjadi bullying di sekolah SMA 70, ya. Terima kasih ya ya Pak. Pak. Baik. Oke Sobat Prabu, demikian keseruan Prabu Jakarta bersama Satpol PP. Dan jangan lupa ikutin terus Sang Prabu Jakarta bersama Prabu Jakarta di seluruh SMA di Jakarta. SMA Negeri 70 Jakarta, hebat, smart, berprestasi. Masih soal Prabu Jakarta, ratusan Prabu Jakarta dari berbagai sekolah ikut dalam kegiatan ulang tahun Satpol PP yang ke-74 dan Satlinmas yang ke-62 di Monumen Nasional. Anak-anak hebat generasi muda ini bahkan berkesempatan berfoto dengan PJ Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya dan wisata edukasi di Monumen Nasional. Hai Sobat Prabu, kami ratusan pelajar Duta Trantibum Jakarta atau yang dikenal dengan Prabu Jakarta berkesempatan loh untuk hadir dalam apel HUT Satpol PP yang ke-74 dan Satlinmas yang ke-62. Rasa haru dan bangga terpancar
dari kami perwakilan pelajar dari seluruh Jakarta saat mengikuti serangkaian prosesi upacara. Dan tak disangka kami berkesempatan berfoto dengan PJ Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya. Kegiatan untuk Prabu Jakarta hari ini adalah mengikuti upacara di Monas. Nah, selain kegiatan di upacara, kita juga ada mengelilingi Monas. Jadi kita naik ke Monas, jadi kita bisa mempelajari sejarahnya Monas, apa itu Monas, dan bisa menambah pengalaman dan teman juga. Seru banget Kak. Di sini tuh saya bisa relaksi lah bersama teman-teman saya yang Prabu Jakarta. Mungkin saya belum kenal lah gitu ya, tapi bisa kenalan juga, bisa ngambil positif juga. Berteman itu tidak hanya di kelas, tapi juga di Prabu Jakarta kita bisa berteman. Dan juga saya banyak mengambil ilmu yang ada di saat ini. Setelah mengikuti serangkaian prosesi, kami Prabu Jakarta diajak berkeliling ke Monumen Nasional. Kami mengenal sejarah Monas, berfoto bersama, dan banyak keseruan lain yang kita lakukan. Apalagi di momen ini kami dipertemukan dengan Prabu dari SMA lain. Jadi nambah teman dan pengalaman kan? Terima kasih Satpol PP sudah mau melibatkan kami Prabu Jakarta dalam berbagai acara pentingnya. Dan inilah persembahan kami. Kami Prabu Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun Satpol PP yang ke-74 dan Satlimas yang ke-62. Sukses bekerja untuk Indonesia. Untuk mendukung kinerja tugas Satpol PP dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, Ketua DWP Satpol PP Provinsi DKI Jakarta berikan support dan motivasi. Berikut informasi lengkapnya. Untuk mendukung kinerja tugas Satpol PP dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, Ketua DWP Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Witri Yeni Arifin menghimbau agar seluruh anggota DWP Satpol PP bisa memberikan support dan motivasi kepada suami setelah lelah pulang bertugas. Menurutnya, bertugas sebagai penegak perda dan perkada merupakan tugas yang sangat berat. Untuk itu, ia meminta anggota DWP harus memberikan ketenangan dengan suasana yang lebih baik di rumah dibandingkan di lapangan. Yang namanya Satpol PP selaku penegak perda tentunya tugasnya tidak ringan, dan ibu-ibu harus selalu datang menyambut dengan senyum pada saat bapak-bapaknya pulang dan memberikan kelegaan, ketenangan dengan suasana yang lebih baik di rumah dibanding di lapangan yang keras dan penuh tantangan. Witri mengatakan keluarga yang bahagia akan mendorong kinerja petugas Satpol PP untuk bekerja lebih baik dalam menjaga tertib di wilayah Jakarta. Tentunya Dharma Wanita itu adalah bagian dari support untuk peningkatan kinerjanya suami dan dalam rangka menciptakan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Itu salah satu dari misinya Dharma Wanita dan juga termasuk Dharma Wanita Satpol PP. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta menggelar upacara peringatan HUT ke-74 dan ke-62 Satlinmas di lapangan IKADA Monas, Jakarta Pusat, Jumat 17 Mei 2024. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP yang ke-74 dan Satlinmas yang ke-62 di lapangan IKADA Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 17 Mei 2024. Bertindak sebagai inspektur upacara, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan perwira upacara oleh Sekretaris Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Santoso. Dalam upacara tersebut, Kasatpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat, Agus Irwanto, bertindak sebagai komandan upacara. Sementara Kasatpol PP Kecamatan Gambir Arif sebagai pengucap Pancawira Satya.
Adapun pengucap Trisatya Samapta Bakti dilakukan oleh Kasatpol PP Kecamatan Cipayung, Suprayogi. Dan pembaca sejarah singkat Satpol PP dan Satlinmas, yakni Ruli Yusuf selaku pengadministrasi umum Sekretariat Satpol PP dan Lucy Miftah Horidiah sebagai Kasih Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Industri. Turut hadir dalam upacara tersebut Direktur Pol PP Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Daerah Provinsi, jajaran Forkopimda DKI Jakarta, jajaran Wali Kota Bupati Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, jajaran Kepala Perangkat Daerah, dan juga jajaran pimpinan dari Satpol PP di wilayah kawasan aglomerasi perbatasan Jakarta. Hari ulang tahun Satpol PP dimulai dengan penampilan paduan suara dari anggota Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Mereka menyanyikan lagu nasional dan Mars Satpol PP dengan suara yang lantang dan juga merdu. Tak kalah menarik, kors musik persembahan Damkar DKI Jakarta. Perpaduan berbagai jenis alat musiknya membuat hari ulang tahun Satpol PP dan Satlinmas berlangsung sakral. Kemudian sekitar 150 lebih personil Satpol PP mempersembahkan tarian kolosal Satpol PP dengan tema merajut asa menggapai harmoni. Para penari tampak mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Betawi, Bali, hingga Papua. Tidak hanya pertunjukan paduan suara dan tari-tarian, hari ulang tahun Satpol PP juga dimeriahkan oleh pemotongan tumpeng, di mana PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan potongan tumpengnya untuk anggota tertua atau yang memasuki masa purna bakti, Agustinus Tunio, sebagai bentuk dedikasinya kepada Satpol PP. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setiono, memberikan potongan tumpengnya kepada anggota termuda yakni Wicaksana, sebagai bentuk apresiasi generasi muda terhadap Satpol PP. Ada yang berbeda dengan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Jumat 17 Mei 2024. 150 personil Satpol PP yang biasanya berseragam gagah kini unjuk kebolehan menari dengan baju adat berbagai daerah di Indonesia. Berbeda dengan personil Satuan Polisi Pamong Praja Jumat 17 Mei 2024 di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Para personil Satpol PP DKI Jakarta yang biasanya berpenampilan gagah kini unjuk kebolehan menari. Di bawah sejuknya matahari pagi dan ramainya pusat kota, para personil Satpol PP berbaris dan memulai gerakannya. Penampilan ini dinamakan atraksi tarian kolosal Satpol PP yang bertema merajut asa menggapai harmoni. Mereka tampak mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia seperti Bali, Betawi, Jawa, hingga Papua. Luar biasa banget pokoknya. Campur lah. Mantap pokoknya. Panas hujan. Pokoknya kita harus bersahabat dengan Monas dengan teriknya matahari. Ya sebenarnya lumayan susah ya. Alhamdulillahnya kita pada bisa kompak satu sama lain. Perasaan sih senang dicampur deg-degan banget. Lumayan latihannya agak singkat, padat banget ya. Harapan dan doa pun terlontar dari para pengisi acara yang tak lain anggota Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Semoga HUT Satpol PP kali ini bisa meningkatkan kekompakan seluruh personil khususnya di DKI Jakarta. Sobat Praja, dengan berakhirnya informasi tadi maka berakhir pula perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan info sepekan hanya di YouTube channel Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Akhir kata, saya Seroja, presenter Artificial Intelligence Satpol PP Provinsi DKI Jakarta pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Praja Wibawa, bangga berwibawa.